Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Tanggal 4 September 2016, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berusia 28 tahun. Kebaktian pertama di Wisma Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. DNA dari gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayannya, Tuhan memberi tugas khusus, yaitu menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 sampai dengan 18. Maksud Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya semua bangsa diselamatkan. Ini berarti restorasi Pondok Daud akan membuat terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Untuk itulah Tuhan memanggil gereja ini untuk menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Dalam kurun waktu 25 tahun pertama, Tuhan mendefinisikan sebagai doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kalau dilihat dalam kurun waktu 5 tahunan, maka restorasi terjadi sebagai berikut. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai 1993, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Saya diberikan lagu-lagu baru. Dalam 5 tahun, khotbah saya hanya mengenai pujian, penyembahan. Sehingga komentar dari orang-orang, pengajarnya dangkal. Hanya muji, nyembah, muji, nyembah. Tapi heran ya, orang yang datang banyak. Haleluya. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Maka dimulailah mengembang ke kanan dan ke kiri, yaitu mulai menanam gereja baru. 5 tahun kedua, 1993 sampai 1998, yang direstorasi adalah doa. Sehingga sekarang menjadi doa, pujian, penyembahan. Sesuai dengan Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Kalau menjadi rumah doa bagi segala bangsa, Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Kita mulai masuk dalam doa puasa, doa keliling, doa peperangan, menekankan doa dalam bahasa roh, dan lain-lain. Pada saat seperti ini, Tuhan menyuruh membuka gereja baru. Dan kelompok intinya dari kelompok sel, atau lebih dikenal dengan nama Family Altar, yang sekarang dinamakan KUL. Dalam tahun 1996 sampai 1998, dibuka sekitar 200 gereja baru. 5 tahun ketiga, 1998 sampai dengan 2003, yang direstorasi adalah unity. Sehingga sekarang menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Tahun 2002, Tuhan menyuruh saya menurunkan nama gereja dan meminta maaf kepada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan lain. Setelah melakukan itu, unity di antara gereja-gereja terjadi. Dan roh doa turun di Indonesia. Pada saat itu, Tuhan Yesus berkata bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata unity terjadi bukan hanya di antara gereja-gereja saja, tetapi juga dengan agama-agama lain yang diakui pemerintah. 5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian dan penyembahan dalam unity. Tahun 2003, NPC atau National Prayer Conference pertama diadakan. Dan rumah-rumah doa dibuka di ratusan kota. Pada saat kita berdoa untuk transformasi Indonesia, kita dikejutkan oleh tsunami yang melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tsunami juga melanda Pulau Nias. Gempa bumi terjadi di Yogyakarta.
bencana alam terjadi di pelbagai tempat, dan orang-orang miskin bertambah banyak. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, katanya transformasi, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Tuhan tidak menjawab, tetapi yang pasti banyak orang-orang yang bertobat. Tahun 2005, pembangunan SICC dimulai, dan tahun 2008 mulai dipakai sebagai gedung serbaguna. Tahun 2006, dimulainya pelayanan kesembuhan atau Healing Movement Crusade. Banyak orang yang disembuhkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini masih berlangsung sampai dengan hari-hari ini. 5 tahun yang kelima, tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, yang direstorasi adalah siang dan malam, yang berarti terus-menerus, sehingga sekarang menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, atau terus-menerus. Tahun 2010, menara doa di lantai 12 SICC Tower diresmikan, bersamaan dengan konferensi dunia mengenai kepedulian terhadap orang-orang miskin, atau Global Conference on Care Indonesia. Tahun 2010, kita mulai masuk dalam pelayanan media TV melalui acara A Time for Healing yang tayang di Live Channel, di mana sekarang sudah berkembang masuk ke RCTI, Indosiar, U-Channel, TV Rusia, yaitu TBN Rusia. Tahun 2011, konferensi Empower 21 Asia pertama di SICC. Tahun 2012, konferensi World Prayer Assembly yang kedua di SICC. Tahun 2013, Empower 21 Asia kedua di SICC. Dan deklarasi tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga. Tanggal 4 September tahun 2013, hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-25 diadakan di Yerusalem. Dan Tuhan memberikan definisi Pondok Daud untuk 25 tahun yang kedua sebagai berikut. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, memasuki 25 tahun yang kedua. Tuntunan Tuhan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, yaitu karena kita memasuki Pentakosta yang ketiga, yang berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Maka kita harus menjadi saksi-saksi Yesus atau penuai-penuai jiwa. Untuk itu, kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang artinya, kita banyak melakukan peperangan rohani dan keluar sebagai pemenang. Juga kita harus mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang artinya, hidup intim dengan Tuhan secara terus-menerus siang dan malam. Puji Tuhan, setelah 28 tahun, jumlah gereja lokal kita di dalam dan di luar negeri sekitar 950 gereja. Dengan jumlah jemaat sekitar 250.000 orang. Kita juga berjejaring dengan sekitar 8.000 hamba-hamba Tuhan garis depan yang disebut Persekutuan dan Pelayanan Hamba Tuhan garis depan atau PPHTGD, yang berasal dari sekitar lebih kurang 80% denominasi yang ada di Indonesia. Kita juga berjejaring dengan gerakan-gerakan yang ada di dunia, sehingga pelayanan kita sudah menjangkau dan berdampak bagi jutaan orang di bangsa-bangsa. Mari, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih. Gerejamu sudah berumur 28 tahun. Dan hamba berdoa buat jemaatmu. Engkau memberkati mereka berlimpah, limpah, limpah. Terima berkat Tuhan. Tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
dalam nama Yesus. Amin.